Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini ada kulkas satu pintu merek Sharp tidak dingin ya. Jadi ini sebenarnya untuk kulkasnya ini udah pernah saya servis ya di tahun berapa gitu saya lupa. Sebelum COVID dan ini sampai sekarang baru terjadi kulkasnya ini tidak dingin teman-teman. Oke, di sini saya akan coba melakukan pengecekan di mana letak kerusakan ataupun penyebab kulkas itu menjadi tidak dingin dan bagaimana nanti solusinya seperti apa teman-teman ya, dan kita akan coba cari tahu terlebih dahulu. Oke, untuk kulkasnya di sini ya memang nggak dingin, kemudian mesin kompresor katanya nggak hidup ya, kemudian di bagian bodi juga nggak panas. Nah, ini kita akan coba cek di bagian mesin kompresornya terlebih dahulu. Oke, di sini di bagian belakang di sini udah saya siapkan untuk tang ampere supaya kita bisa lihat ya apakah memang benar mesin kompresornya nggak nyala ya. Karena untuk mesin kompresor ini hampir nggak terdengar ya, karena untuk kulkas yang lama model Sharp itu sangat tidak ada bunyi sama sekali teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba nyalakan dulu untuk kulkasnya ya. Dan kalian bisa lihat di sini untuk ampernya. Oke, biasanya kalau nyala pasti ada nilai ya 0, berapa. Tapi di sini nggak ada. Coba saya akan coba lihat di bagian pengaturan suhu, siapa tahu di off kan. Oke, di bagian bawah ya untuk kulkas Sharp. Oh ya, di sini keadaan off artinya mati. Kita akan coba nyalakan untuk pengaturan suhunya ya. Kemudian nanti kita akan coba lihat untuk mesin kompresornya. Oke, di sini sudah saya putar. Oke, di sini di bagian evap aman, kemudian di bagian mesin kompresor. Oke, di sini untuk mesin kompresor hidup ya, tapi di sini ada kebocoran ya. Jadi ada kebocoran freon di bagian filter. Nah, ini. Nah, ini kemungkinan besar di sini apa ya? Kena sentuh atau ke apa ya? Ya patah ya teman-teman ya, kemungkinan waktu geser atau apa ini mengenai ini sehingga ini patah. Nah, ini suara desis. Nah, ini masalahnya teman-teman ya. Jadi permasalahannya penyebabnya itu di sini karena ada kebocoran. Jadi kalau misalkan kulkas kalian tidak dingin, kemudian mesin kompresor panas dan juga hidup, coba kalian cek freonnya apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, kemudian di sini untuk ampernya 0,59. Artinya di sini kalau udah tertera 0,9 artinya ya mesin kompresor hidup. Oke, karena di sini untuk freonnya udah habis, jadi kita akan coba isi ulang kembali untuk freonnya ya, dan nanti kita akan coba melakukan pemakuman baru kita isi freonnya teman-teman. Oke, di sini untuk pengisian freon ya, diharap kalian vakum dulu. Nah, di sini ada yang kemarin ada yang juga bertanya untuk pemakuman menggunakan alat atau tidak. Ya, di sini saya menggunakan mesin kompresor bawaan teman-teman ya. Dan pastikan saat pemakuman di bagian filter, di bagian ujung filter, di sini kan ada 2 cabang, yang satu itu untuk pemakuman, dan pastikan di situ udaranya habis baru kita isi freon. Oke, di sini kita akan coba lihat ya apakah udara dari pemakuman ini udah selesai apa belum. Kalau misalkan sudah, baru nanti ini kita tutup. Dan untuk manifold di sini sudah turun ya di minus, dan untuk ampere 0 tetap di 0,5. Oke, jadi sekarang kita akan coba matikan untuk kulkasnya ya, karena kita mau masukin metil ke dalam pipa kapiler ya. Nah, setelah udah selesai baru nanti kita akan tutup, baru kita isi freonnya teman-teman ya. Oke, di sini kita isi di 80 PSI, ini dalam posisi mati teman-teman ya. Jadi kalau pengisian freon itu dalam posisi mati boleh, dalam posisi hidup juga boleh. Nah, karena di sini udah kebiasaan saya menggunakan dalam posisi mati untuk kulkasnya. Jadi ini saya mengisinya dalam posisi mati terlebih dahulu. Saya isi full dulu sampai mentok, baru nanti kita hidupkan. Oke, di sini udah hidup dan udah saya nyalakan, dan kalian bisa lihat di sini untuk ampernya 0,7 ampere. Oke, di sini kita isi lagi karena di sini untuk pipa pengisian di sini saya menggunakan pipa kapiler ya.
Jadi harus berulang-ulang teman-teman ya. Beda dengan kalau kita ngisi dengan pentil, itu lebih besar untuk lubangnya. Dan ini untuk pengisian freon di sini saya isi di atas 15 psi karena dulu itu pernah saya cek kompresinya kurang bagus, jadi ya saya tambahkan untuk freonnya teman-teman. Oke, di sini udah selesai pengisian freon dan di sini saya isi di berapa ini? Nggak nyampe 20 ya, ini baru saya isi. Ini sekitaran di 18 psi dan untuk ampere 0,7. Artinya kalau mau pengisian lebih itu pastikan ampernya masih normal teman-teman ya. Jangan sampai lebih di atas 0,7 kalau kulkas satu pintu. Jadi ada dua penyebab nih masalah kulkas yang tidak dingin. Besar kemungkinan kulkas kalian mengalami kebocoran freon, freonnya habis, dan juga yang lain-lainnya. Bisa juga dari mesin kompresor nggak hidup, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, karena di sini udah kita isi untuk freonnya, nanti kita akan coba tinggal lihat aja hasilnya seperti apa teman-teman ya. Dan untuk kulkas ini udah cukup lama banget, tapi ini masih bagus untuk mesin kompresor, masih enak ya, nggak kenceng banget suaranya. Oke, sekarang kita akan coba lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, di sini udah dingin. Untuk di bagian freezer di sini udah ada pengembudan bunga es nih teman-teman. Nah, ini udah ada bunga es, artinya di sini kulkas sudah kembali dingin teman-teman. Jadi solusinya seperti itu. Jadi di sini cukup mudah teman-teman ya untuk menganalisa kerusakan pada kulkas satu pintu. Coba kalian nyalakan untuk kulkasnya, apakah kulkas kalian mengalami kebocoran freon atau tidak, dengan cara kita pegang di bagian bodi, apakah bodi itu panas atau tidak. Kalau misalkan nggak panas di bagian bodi, udah pasti besar kemungkinan freon habis atau mesin kompresor itu tidak hidup. Tapi kalau misalkan mesin kompresor hidup tapi bodi kulkas tidak dingin, udah pasti kulkas nggak bisa dingin ataupun nggak bisa beku teman-teman. Nah, karena di sini udah saya ganti kondensor eksternal, jadi pindah ya, untuk panasnya itu pindah di bagian kondensor eksternal yang saya pasang ini teman-teman. Dan pastikan di sini panas ya. Kalau udah panas udah pasti kulkas bisa dingin dan juga bisa beku teman-teman. Jadi di sini ketika kulkas kalian nggak dingin, jangan buru-buru ganti overload dan juga relaynya. Coba kalian cek terlebih dahulu di mana letak kerusakannya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info atau ilmu yang saya bagikan ke teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.